Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ketemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Akhir-akhir ini banyak ulama-ulama yang seolah-olah karena amal ibadahnya, karena sudah merasa menjalankan perintah-perintahnya, sangat pede mengatakan kalau dia pasti masuk surga, ya. Apakah memang demikian menurut Al-Quran atau menurut Allah itu? Lalu yang benar menurut Allah itu apa kriteria orang yang dijamin masuk surga itu? Apakah seperti yang dikatakan ulama-ulama itu sudah masuk kriteria dalam Al-Quran atau belum? Oleh karena itu ulasan kali ini saya akan mengupas hal itu, ya. Ini dalam Al-Quran ada ayat yang saya lupa ayatnya itu, yang jelas demikian. Ada 3 kelompok golongan yang dijamin oleh Allah itu masuk surga, ya. 3 kelompok. Yang pertama adalah sahabat Ansor, ya, sahabat Ansor, yaitu sahabat yang memberi pertolongan terhadap Kanjeng Rasul waktu itu yang hijrah ke Madinah. Inilah sahabat-sahabat Ansor ini yang benar-benar ikhlas membantu Kanjeng Rasul menerima hijrahnya, ya. Inilah sahabat Ansor yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian golongan yang kedua adalah sahabat Muhajirin, yaitu sahabat-sahabat Kanjeng Rasul yang ikut hijrah ke Madinah, ya, saat itu dengan tanpa endel-endel ingin wanita, misalkan, ya, ingin karena istrinya ikut hijrah, kemudian suaminya ikut hijrah pula. Karena apa? Karena istrinya. Tidak seperti itu. Karena yang ikhlas ikut Kanjeng Rasul waktu hijrah ke Madinah karena kondisi yang memaksa saat itu harus hijrah, ya. Inilah sahabat Muhajirin yang nantinya di akhirat akan dijamin masuk surga, ya. Kemudian yang ketiga itu siapa? Sebenarnya yang ketiga ini adalah umat-umat yang sesudahnya para sahabat ini, ya, baik itu tabi'in, tabi'in, ya. Artinya apa? Ya, sampai umat yang saat ini, ya, sampai yang mungkin sampai berpencar di Eropa, Amerika, Afrika, Asia, ya, di Australia misalkan. Yang ini apa yang seseorang nanti akan dijamin oleh Allah masuk surga. Yang saya tahu, ya, ayatnya mengatakan demikian, tapi saya lupa ayatnya, ya. Tapi yang jelas ini Allah malja'a minallah, kalau nggak salah semacam itu. Artinya apa? Artinya orang yang sudah terpepet, diuji begitu dahsyatnya, begitu beratnya, sampai orang ini sudah mentok, artinya ke barat sudah nggak ada jalan, ke timur nggak ada jalan, ke selatan buntu, ke utara buntu jalannya, ke atas nggak bisa terbang, ke bumi nggak bisa nggak bisa
tenggelam misalkan macam itu. Baru di hatinya lalu menyebut nama Allah, ya, karena sudah terpepet ini, ya. Akhirnya lalu kemana lagi kalau saya nggak minta padamu ya Allah. Akhirnya apa? Memang dari kejadian semacam itu mintanya terhadap Allah, mintanya pertolongan terhadap Allah itu benar-benar ikhlasan. Itu memang tidak ada yang lainnya yang bisa menolong selainnya Allah, ya, semacam itu. Ya Allah, kemana lagi saya mentok, saya hanya minta sampean saja ya Allah, agar kau ampuni. Ini biasanya permintaannya ini, hanya ini, agar jika sampean nanti menghendaki saya mati misalkan, sampean ampuni, semoga sampean mengampuni saya. Ini doanya semacam itu kalau sudah terpepet, ya toh. Oleh karena itu inilah kelompok yang nomor 3 yang nantinya akan dijamin masuk surga menurut Allah. Menurut Allah, ya, bukan menurut sampean. Kalau menurut sampean ya ini di dunianya enak, ya, di dunia hasanah dan fil akhirati hasanah. Ini sudah mentok ini kalau memang dikabuli, ya, sungguh sangat mulia. Di dunianya enak, rumah bagus, istri banyak, muda, cantik-cantik, ya. Ya, mereka tidak pernah memberontak, tidak pernah semua sudah tunduk padanya karena sudah dijanjikan nanti kalau ini sudah jadi imamnya akan menuntun mereka masuk surga. Ya, semacam itu. Kemudian dia banyak orang yang salaman cium, misalkan, wah ini bangganya seperti apa ini, dadanya semakin membusung, kepalanya semakin besar. Kenapa? Orang-orang nggak ada yang berani sama saya ini. Macam itu. Kemudian saya menginginkan perempuan yang jadi jamaah saya, ya saya pilih yang paling cantik dan muda, dan dia harus mau karena sudah saya janjikan. Semacam itu, ya. Kemudian jika nanti meninggal ujuk-ujuk dijamin masuk surga. Wah, begitu nikmatnya hidup ini, gak pernah sengsara tapi enak terus, ya, semacam itu. Kemudian dari situ ambillah pelajaran, apakah memang demikian itu yang benar menurut Allah, ya, apakah benar menurut asumsi sampean saja atau tafsiran sampean saja. Bapak-bapak, cobalah pelajari cerita-cerita dahulu, ya, misalkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lain. Begitu besarnya ujian yang diujikan oleh Allah terhadap mereka, ya. Dan itu pun dipilih, diutus, dan itu saya meyakini dijanjikan oleh Allah. Dan itu pun jika salah juga ditegur. Contohnya Nabi Yunus, ya, dia pergi mengungsi sebelum diperintah, ya. Lalu oleh Allah juga ditegur. Akhirnya kesalahannya itu kemudian dia dimakan oleh ikan. Seandainya dia tidak meminta ampun terhadap Allah dan Allah tidak mengampuninya, dia akan selamanya dalam perut itu, ya. Oleh karena itu, karena dia menyadari telah salah,
karena belum diperintah mengungsi sudah mengungsi duluan ya. Akhirnya oleh Allah ditegur dan azab yang dia akan diturunkan kepada umat Nabi Yunus itu tidak terjadi karena umat Nabi Yunus saat itu sudah mengingat jika apa yang dikatakan Nabi Yunus itu benar dan mereka bertaubat ya. Semacam itu. Oleh karena itu 3 golongan yang saya sebutkan tadi ini benar-benar ada dalam Al-Quran. Jadi saya tidak mengada-ada. Bacalah Al-Quran mulai dari bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim, dari surat Al-Fatihah ini sampai nanti surat An-Nasnya ya, sampai tamat itu pasti mengetahui ayat yang saya katakan tadi ya. Ada pokoknya, saya lupa masalahnya ya, semacam itu. Oleh karena itu jikapun Samin ingin belajar dan Samin tidak bisa memahami Al-Quran dan ingin berguru kepada seseorang, ingatlah kriteria ulama adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti yang Samin pahami bahwa ulama itu adalah orang yang paling takut terhadap Allah, semacam itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu saja kriterianya. Kalau yang katanya ulama dan mengajarkan yang tidak mencerminkan dari ketakutannya terhadap Allah, yang paling takutnya terhadap Allah, yakinlah itu bukan ulama, siapapun orangnya ya. Walaupun bergelar profesor, walaupun bergelar kiai haji, walaupun bergelar gus, walaupun bergelar apa saja ya. Atau cak misalkan ya. Bergelar apa saja ini bukan jaminan bahwa seseorang itu akan pasti dijamin masuk surga, macam itu. Karena itu kriteria yang saya katakan tadi, orang-orang yang dijamin masuk surga adalah 3 golongan itu, yaitu sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, dan sahabat yang sesudah itu adalah orang yang paling paling terdolimi lah, semacam itu, sehingga mereka tidak ada jalan selainnya, hanya jalan kepada Allah ya, semacam itu. Yang jelas ini ujiannya pasti sudah berat ini ya. Ketiga golongan yang dijamin oleh Allah ini pasti ujiannya sudah paling berat ya. Lapar, ketakutan, macam itu ya, intimidasi dan lain-lain. Lalu ada yang katanya ulama makan enak, uang ngalir walaupun tidak kerja ya, walaupun tidak kerja sudah ada yang memberi, kemudian rokok nggak pernah beli sudah ada yang beli misalkan, terus istrinya nggak cuma satu, terus senang-senang, terus ujuk-ujuk nanti dijamin masuk surga. Yang saya tahu ya, di ayatnya kok nggak ada yang semacam itu ya. Toh para nabi yang terdahulu pun juga menjalani ujian yang berat begitu ya. Bahkan sampai Nabi Ibrahim dibakar, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya dipotong, digergaji ini, waktu bersembunyi di pohon itu ya toh. Kemudian Nabi Isa yang disalib itu ya. Sebenarnya kalau tidak diangkat oleh Allah ya beneran Kanjeng Isa sendiri yang disalib ya toh. Begitu ujian, beratnya ujian nabi-nabi itu
itu yang dijalannya. Lalu yang jauh-jauh hari yang katanya idbahnya yang enak saja, jadi poligaminya yang diikuti, kemudian di salam ciumnya diikuti, tapi ujian yang beratnya nggak diikuti. Yang seperti ini ujuk-ujuk kalau dia merasa yakin kalau dijamin oleh Allah masuk surga. Apakah yang demikian itu? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.